Salam Darbe. Salam Darbe. Kembali kita saat ini ke Darbe Channel, dan tadi saya juga mulai mencicipi makanan ya. Di episode sebelumnya udah ngobrol juga dengan tentang konsep bisnis, dan sekarang kita ketemu langsung dengan chefnya. Ini master chefnya yang mengolah semua makanan dan menampilkan menu dengan diferensiasinya. Nah, beliau kita kenal langsung. Ya. Apa kabar, Pak? Baik. Dengan Bapak? Solihin. Namanya Mas Solihin. Mas Ya, Solihin aja ya kita ya. Mas Solihin. Biar kelihatan muda ya. Oke, Mas Solihin. Ya. Ini tadi saya waktu awal ke sini juga memang melihat bahwa wah, ini saya pikir menunya cuma fried chicken aja, ternyata enggak. Tapi sebelum kita ngomong ke menu, ya, saya lihat rasanya juga sudah oke. Sebetulnya bisa cerita sih, Pak Solihin ini sebetulnya siapakah, atau sebelumnya sudah punya background yang berkaitan sama dunia kuliner? Ya. Gimana? Kebetulan Pak Dito saya besar di kuliner ya. Oh. Begitu keluar dari SMA lah, langsung kerja di dunia kuliner. Hampir 11 tahun saya di dunia kuliner, yaitu restoran taraf internasional lah waktu itu. Masuk langsung restoran bertaraf internasional. Ya. Wow, selama 11 tahun di restoran 11 itu? 11 tahun. Oke. Kalau mungkin bisa dideskripsikan bahwa restoran itu berkaitan sama fried chicken juga? Atau? Ya. Oh, fried chicken juga. Udah fried chicken, apalagi sama apa nih? Burger? Ya, burger juga. Wah, iya. Makanya fried chicken juga taste-nya udah terasa nih. Ya. Wah, ini kayaknya harus orang lama ini. Ya. Terus gimana? Habis itu saya mencoba untuk ke lokal, ke istilahnya restoran yang taraf lokal lah. Nggak usah saya sebutkan namanya, waktu itu juga booming ya. Saya sekitar 2 tahun. Setelah itu keluar lagi ke restoran lagi 2 tahun, hampir semuanya 2 tahun. 2 tahun itu berapa resto yang saya tangani. Dan semuanya adalah ikon-ikon yang ada di Surabaya dan Malang juga. Oke, setelah dari yang internasional tadi, 2 tahun di sebuah resto yang lokal. Tapi itu juga menjadi ikon. Ya. Kalau boleh tahu itu fried chicken juga atau bukan? Bukan juga. Jenisnya? Ada semacam khusus burger juga. Oh, burger ya? Burger. Terus terakhir itu khusus mie. Khusus mie? Ya. Wih, sudah lengkap makanya sekarang gitu ya. Pernah ke fried chicken? Ya. Burger? Mie. Dan semuanya besar? Luar biasa. Luar biasa. Berarti beliau ini adalah benar-benar master chef gitu ya, karena pengalamannya sudah di beberapa perusahaan yang besar dan membesarkan sebuah brand. Nah, Pak Solihin, ini ada 3 menu. Kenapa kok 3 menu? Namanya chicken. Tadi bayangan saya ada fried chicken. Ya. Mungkin Pak Solihin punya. Gini, sebetulnya saya ingin membuat restoran ini gimana jadi digemari anak-anak muda, digemari anak-anak yang tren sekarang itu apa. Cuma saya menangkap bahwa ada beberapa menu-menu yang jadi tren di saat ini. Yang di chicken mungkin sudah sudah lama ya, orang sudah tahu seperti apa itu fried chicken. Terus habis itu ditambah mie. Mie ini lagi booming, apalagi di level-level dikasih bumbu level yang itu remaja-remaja atau anak-anak sekarang sangat gandrung sekali di situ. Terus ada lagi menu yang mungkin orang pengen sehat lah, dimsum bisa direbus, bisa ini. Saya mencoba 3 hal ini saya combine jadi satu untuk jadi ikon di restoran ini. 3 ikon dimencuatkan bareng gitu ya. Nah, kalau soal yang noodle, sekarang ini kan mie itu memang lagi marak ya. Kita di beberapa tempat ada beberapa pertumbuhan brand-brand baru yang mie, tapi semuanya dengan level kepedasan. Yang sekarang anak muda kayaknya suka ke sana. Bedanya yang di sini dengan yang sudah ada atau mungkin yang sudah pernah di handle oleh Pak Solihin? Kalau saya lebih ke taste ya, ke rasa ya. Rasa mungkin saya lebih ada rempah-rempahnya. Jadi mungkin kalau ada orang makan di tempat ini kok cuma asin aja ya. Nah, di sini saya tonjolin ada asin tapi ada bau rempah-rempahnya. Oh, gitu ya. Jadi tidak hanya garam saja, asin saja, tapi ada rempah-rempahnya itu lebih terasa. Rempah-rempahnya lebih terasa. Jadi itu beda dari mie yang ada di sini atau noodle sini dibandingkan dengan yang lain. Rempah-rempahnya menyengat lah. Oke. Kalau dimakan. Nah, ini apakah level kepedasannya ada 3 tahap atau apa aja jenisnya? Kalau kemarin saya makan itu ada angel, setan sama iblis. Nah, mungkin bisa kalau diulas. Angel ini mie yang nggak pedas, ada gurih, ada asinnya, khusus untuk anak-anak biasanya. Tapi orang dewasa kalau nggak mau pedas bisa pakai ini. Kalau yang setan ini gurih, asin,
tapi ada pedesnya. Dan pedesnya nggak bisa dibuat level-level, mau level 1, level 2, level 3, silakan. Kalau iblis ini sama, cuma ditambahi ada manisnya. Oke, kenapa menggunakan istilah-istilah berkaitan sama satanic versus ya, versi-versi setan? Nah, gimana? Kenapa, Pak? Karena gini, sebenarnya olahan mie ini kayaknya merek ini sudah melekat bahwa mie yang dikonsep seperti ini, yang diolah seperti ini tuh namanya seperti ini. Kayak setan level ini kayaknya sudah jadi nama produk gitu loh. Sehingga kita pun ngikut aja namanya seperti itu. Mie yang sudah diolah seperti itu, dikasih bumbu seperti itu, ya udah namanya mie setan. Mie yang diolah seperti ini, kasih bumbu ini namanya mie iblis. Jadi kan sudah jadi merek gitu. Jadi produk yang brand yang generik gitu ya. Oke. Nah, untuk ke depan nih Pak Solikin, apakah ada rencana pengembangan dengan menu-menu yang lain selain 3 menu ini, ataukah memang bertahan di 3 menu ini tapi variannya dibanyakin? Kalau konsep mungkin tetap bertahan, cuma mungkin varian rasa mungkin kita lebih akan kita kembangkan. Gitu. Mungkin loh ya, nanti bisa jadi mie rasa apa, rasa kita mencoba. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi 3 varian akan dikembangkan, didalemin gitu dengan beberapa topping atau rasa yang ada gitu ya. Atau mie dengan topping ayam geprek. Mungkin juga gitu ya. Karena beliau ini chef, jadi mau diapakan bisa gitu ya. Oke. Ya, mie kemudian dimsum. Nah, dimsumnya apakah juga sama dengan yang lainnya? Ada sisi yang berbeda, Pak? Kalau secara nama sama, karena mungkin saya lebih cenderung mencari trennya sekarang apa sih. Saat ini lebih tren dimsum itu ke udang rambutan, udang keju. Orang lebih familiar. Mungkin kalau saya lebih ke rasanya juga. Jadi mungkin komposisi udangnya saya lebih banyak, terus juga bumbu-bumbunya itu lebih beda. Oke, kalau gitu jadi itu diferensiasinya pembeda dari menu yang diracik oleh chef ini atau beliau ini Pak Solikin dibandingkan dengan yang lainnya. Pengembangan menu juga kemungkinan akan harus ada gitu ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan seandainya 2 tahun 3 tahun ada tren baru lagi kita harus bisa ngikut. Ya. Karena kreativitas bisa masuk ke konsumen. Oke, kuncinya adalah di kreativitas gitu ya. Bahwa di masakan pun dengan kreativitas akan memunculkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Oke. Itu yang berkaitan sama Derby Chicken dengan menu-menunya. Udah ngobrol dengan beliau atau chefnya, dan ini ada Pak Solikin bersama dengan pengembangan menunya ke arah mana. Bisa ngundang mungkin ke teman-teman yang mau datang ke sini. Oke, bagi teman-teman yang pengen merasakan produk-produknya Derby Chicken, ada fried chicken, ada dimsum, ada mie, langsung bisa datang di Ketajen 22 Gedangan Sidoarjo. Atau juga kita punya cabang di Bareng Kerajaan, di Jalan Kavling Madu Bronto, Krian, Bareng Kerajaan Sidoarjo. Terus juga ada di Wonokoyo, Jalan Raya Wonokoyo nomor 1, Sukodono. Jadi ini launching dari produk yang ada di Ketajen, tapi sekaligus ada beberapa cabang kecilnya yang ada di sekitarnya. Oke, untuk berikutnya ada konsep bahwa ini nanti akan dikembangkan menjadi berapa resto lagi? Kalau saya target per 6 bulan 1 resto lah. Per 6 bulan 1 resto nambah. Pak, ya. Nah, yang berkaitan sama standar operasional prosedur, apalagi saat ini adalah tengah COVID-19, protokolernya harus ada. Nah, apakah itu juga dilakukan di sini? Mengingat beliau ini, chef ini adalah alumnus dari sebuah resto yang internasional. Pak Solikin, bagaimana untuk standar operasionalnya? Oke, untuk SOP ya Pak? Ya. SOP pasti ada. Standar operasional prosedur pasti ada. Karena apa? Kita pengolahan makanan ya. Apalagi makanan, ada yang makanan basah, ada makanan kering, ada makanan yang model kayak sayur-sayur gitu. Kita namanya SOP kita food safety. Jadi pengamanan tentang makanan. Di mana ada beberapa makanan punya makanan ciri seperti ini harus simpan di suhu 18 sampai 20. Jadi soalnya food safety. Food safety. Ya. Oke. SOP-nya seperti itu. Jadi nanti kita semua karyawan kita kasih tahu kalau jenis makanan seperti ini harus disimpan di suhu minus 18 sampai 23 derajat Celcius. Makanan jenis seperti ini disimpan di suhu 1 sampai 4 derajat Celcius seperti itu. Dan setiap SOP di langkah pertama kita selalu menganjurkan untuk cuci tangan. Sebelum memasuki stesen harus cuci tangan selama kurang lebih 20 detik. Dan itu sebetulnya sebelum COVID pun juga itu standarnya ya. Harus.
cuci tangan selama 20 detik, baru mulai pakai sarung tangan. Setelah sarung tangan baru melakukan pengecekan produk, pengecekan peralatan, baru melakukan aktivitas pembuatan produk. Jadi itu yang disebut sebagai food safety atau higienisnya ya. Dan itu pun setiap 1 jam sekali kita sarankan semua karyawan harus cuci tangan. Contohnya gini, dia masuk jam 10 sampai jam 10 malam atau jam 10 sampai jam 4 sore. Selama bekerja dalam rentan beberapa jam itu harus melakukan cuci tangan. Karena untuk memutuskan mata rantai bakteri itu sendiri. Gitu. Oke, jadi higienisnya pasti akan dipatuhi untuk operasional prosedurnya. Nah, oh iya tadi saya ada kelupaan nih. Ngomong tentang minuman nih, Pak Solikin. Minumannya apa aja nih? Kalau minuman kita maunya di trennya itu ada ya seperti biasa lah. Ada es pocong, es genderuwo. Wih, ini namanya serem-serem semua ya. Ya, kenapa kok istilahnya pakai nama yang serem kok bukan misalnya yang lucu-lucu atau apa gitu? Kenapa kok genderuwo apa kan yang makan dengan yang tadi setan iblis dan sebagainya? Ya sesuai itu juga sesuai makanan yang ada kan namanya itu. Terus kedua, tidak menutup kemungkinan kedepannya kita yang coba mencari yang lucu-lucu juga bisa. Tapi untuk saat ini kita masih di itu ya brand itu. Nah, genderuwo, kemudian apa tadi? Pocong. Nah, itu apa bedanya? Kalau genderuwo itu ada manisnya. Oh, oke. Kalau pocong itu ada asam. Oh, bukan karena genderuwo manis ya? Sehingga ada manisnya? Bukan. Makanya genderuwo ada manisnya, kalau pocong ada asamnya. Apa karena Ada asam. Bedanya asam sama manis. Oke. Namanya cukup menakutkan tapi ternyata kontennya adalah manis dan asam. Itu aja. Iya, betul. Oke, Mas Solikin, terima kasih banyak. Ya. Oke, segitu dulu ngobrolan kita untuk kali ini tentang menu yang ada di Derby Chicken bersama dengan chef kita, yaitu Bapak Solikin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, dan silakan datang ke sini, Derby Chicken di Gedangan Sidoarjo. Salam Derby!